Halo sahabat, selamat datang di channel Fakta Hewan. Apa kalian memelihara kucing? Coba perhatikan baik-baik, kucing suka memiliki perilaku yang aneh. Pikiran dan perilaku kucing memang terkadang misterius, tapi beberapa di antaranya ternyata memiliki jawaban yang masuk akal. Nah sekarang silahkan sahabat Fakta Hewan ambil cemilan dan mari kita saksikan dalam video misteri perilaku kucing yang akhirnya terpecahkan versi Fakta Hewan. Nomor 16. Kalau nyaman, aku duduk. Perilaku aneh kucing adalah selalu duduk di tempat yang sempit, yang menurut pandangan manusia tidak nyaman sama sekali. Ruang tertutup kecil seperti keranjang, kotak dan wadah membuat kucing merasa aman dan terlindungi. Ini berasal dari keinginan naluriah untuk dilindungi dan disembunyikan. Karena nenek moyang mereka yang liar sangat rentan terhadap ancaman predator seperti elang, ketika berada di area terbuka. Bersembunyi di ruang yang tertutup rapat ini juga menarik naluri penyerangan kucing, karena bisa menyerang secara sembunyi-sembunyi. Tapi kenapa kucing suka duduk di atas benda-benda yang kita gunakan sehingga pemiliknya merasa tidak nyaman? Nah, untuk hal-hal seperti buku, iPad, majalah. Keinginan kucing untuk duduk di atasnya berasal dari fakta bahwa mereka telah memperhatikan pemiliknya terlalu banyak memberi perhatian terhadap barang-barang itu. Dengan menempati pada barang-barang tersebut, kucing berharap sedikit mencuri perhatian pemiliknya. Mereka juga suka merasa hangat dan nyaman, sehingga sering duduk di laptop atau setumpuk pakaian yang baru diangkat dari jemuran. Demikian juga kalau hari sangat panas, maka mereka akan mencari tempat dingin seperti wastafel rumah. Jadi banyak alasan kenapa kucing suka duduk di tempat yang membuatmu jengkel. Biarkan saja. Nomor 15. Obrolan kucing. Semua orang tahu seperti apa suara kucing yang semestinya. Tapi kucing bukan hanya mengeluarkan suara semacam itu saja. Menurut para ahli, kucing mampu mengeluarkan 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari geraman panjang dengan suara rendah, hingga salam gembira. Tapi yang paling aneh mungkin suara kucing yang terdengar seperti obrolan. Kucing biasanya menunjukkan perilaku ini ketika mereka melihat keluar jendela dan ada hewan lain di luar, entah itu tikus atau burung. Beberapa teori berspekulasi bahwa suara itu dikeluarkan kucing mungkin karena frustasi. Soalnya mereka bisa melihat buruan tikus atau burung, tapi tidak bisa menangkapnya. Lagi pula kucing benar-benar tidak mengerti apa sebenarnya jendela kaca, yang dia tahu ada dinding pemisah antara dirinya dan sang buruan. Para pakar lain tidak setuju tentang pendapat suara kucing yang terlihat seperti obrolan menggerutu sebagai sikap frustasi. Menurut mereka itu hanya gerakan otot rahang kucing yang bersiap untuk memberikan gigitan mematikan. Teori ketiga juga mengatakan bahwa suara kucing ini hanya menirukan suara mangsanya. Upaya copicat ini dapat memikat mangsa lebih dekat, sehingga kucing menerkam tanpa diduga. Tapi sebetulnya channel Fakta Hewan bisa menerjemahkan suara obrolan kucing. Si kucing bilang bahwa kamu harus like, komen, subscribe dan share video ini. Nomor 14. Berguling-guling. Tanda kucing percaya sama kamu adalah ketika mereka berguling-guling di lantai di hadapan kamu. Seekor kucing tahu bahwa jika dia dalam posisi terlentang, itu adalah posisi yang rentan dan berbahaya karena organ vitalnya terbuka. Melakukan hal itu di depan kamu berarti kucing kesayangan kamu ingin melibatkan kamu untuk bermain. Tapi berhati-hatilah karena kucing masih sensitif saat disentuh perutnya. Dia mungkin menendang dan mencakar kamu jika tidak menyukainya. Jadi jangan anggap kucing yang menunjukkan perutnya adalah undangan untuk menggosoknya atau kamu nanti akan kesakitan karena dicakar. Nomor 13. Kebiasaan minum. Kebiasaan minum kucing juga aneh dan kadang tidak sopan, sama seperti perilaku kucing yang lainnya. Dia senang menyeruput air dari keran. Ini merupakan sisa-sisa sifat dari nenek moyangnya yang minum dari sungai atau air mengalir. Logikanya air mengalir lebih bersih daripada air yang menggenang. Ini juga bisa menjadi tanda air yang kamu siapkan dalam wadah mengandung banyak bakteri yang tidak disukai kucing.
Beberapa kucing mungkin mengamati bagaimana pemiliknya menyalakan keran air kemudian menirunya. Kadang ada kucing yang menjengkelkan juga, dia malah menumpahkan air yang ada di mangkok dan barulah meminum air yang ada di lantai. Beberapa dokter hewan menyebutkan, ada perasaan tak nyaman saat pinggiran mangkok menyentuh kumisnya. Jadi solusinya adalah sediakan mangkok yang lebih besar. Nomor 12. Menggelitik kucing. Salah satu perilaku kucing yang mungkin belum pernah kamu lihat adalah refleks menggelitik pantat. Ketika kita menggelitik atau menggosok bagian belakang di dekat ekor kucing, akan menghasilkan suara yang tidak disengaja dan mereka akan menjilat, mengeong aneh dan kepala berputar dengan ekspresi bingung. Cukup aneh bukan? Penjelasan untuk reaksi tidak biasa ini adalah terletak pada konsentrasi tinggi ujung syaraf di pangkal ekor kucing disebut sebagai zona sensitif seksual. Setiap kucing akan sangat berbeda reaksinya tergantung sensitivitasnya terhadap sentuhan. Sehingga memicu kelebihan sensorik yang mengakibatkan gerakan dan suara refleksi yang tidak terkendali. Hal ini seperti keadaan manusia yang tertawa tidak disengaja ketika dikelitiki di tempat-tempat tertentu. Benar, beberapa kucing tampak gelit tapi jangan terlalu berlebihan juga, karena dia akan marah sama seperti orang yang tidak suka dikelitik. Nomor 11. Sentuhan kucing. Kita akan merasa senang saat kucing menyentuhkan, menggosokkan badannya pada kita. Lain halnya kalau orang asing yang melakukan itu, kita pasti sudah kabur. Tapi alasan kucing menggosokkan badan pada manusia bukan hanya untuk kontak ramah. Mirip dengan alasan mengapa kucing suka menekan cakarnya pada manusia, kucing suka menandai sesuatu yang dia anggap sebagai bagian kelompoknya. Kucing menggosokkan wajahnya pada orang atau benda menggunakan kelenjar yang ada di wajah dan tubuh untuk menyimpan aroma mereka. Hal ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial tapi juga memberi pesan kepemilikan yang jelas kepada kucing lain di area tersebut. Sehingga saat kamu memberikan makanan pada kucing, jangan salah paham, mereka menggosok badan bukan karena sayang tapi sedang menegaskan siapa penguasa sesungguhnya pada kucing lain. Nomor 10. Semua ada di mata. Mata kucing tentu berbeda dengan mata manusia. Baik dalam cara melihat dunia maupun cara menggunakannya untuk komunikasi. Jika kamu pernah melihat kucing berkedip dengan sangat perlahan bahkan mengedipkan satu mata, itu bukan hanya bertujuan untuk membasahi bola mata. Ini adalah tanda kepercayaan, percaya bahwa kamu tidak akan menyerangnya saat dia mengalihkan pandangan. Perilaku kucing seperti ini disebut ciuman kucing yang berkedip lambat dan merupakan isyarat penuh kasih sayang dan kamu harus merasa terhormat menerimanya. Hal menarik tentang mata kucing adalah bagaimana mereka memproses dunia secara visual. Mengapa pupil kucing tidak bulat? Kucing memiliki pupil vertikal. Ini bentuknya unik karena pupilnya bisa membesar dengan sangat lebar dibantu otot-otot di mata. Dengan rentang ukuran pupil sebesar itu, mereka dapat menyesuaikan seberapa banyak cahaya yang masuk. Memungkinkan mereka berburu di siang hari bolong maupun di kegelapan total. Tapi alasan utamanya adalah bentuk celah, memungkinkan mereka untuk menilai jarak dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Semakin sempit pupil kucing, semakin tajam gambar dalam fokusnya. Mereka dapat fokus pada target dan mengaburkan latar belakang di sekitarnya, mencapai akurasi yang sangat tinggi dan kedalaman yang detail. Sebagai predator penyergap, hal ini berguna bagi kucing rumahan untuk memastikan mereka menilai jarak dengan benar dan mencapai target pada tangkapan pertama. Tepat sebelum menerkam, pupil mereka membesar sehingga maksimum cahaya dapat masuk, sehingga kucing dapat bereaksi terhadap tindakan sekecil apapun. Lucunya meskipun kemampuannya dalam melihat secara detail dan fokus pada buruan jarak jauh, kucing kesulitan untuk fokus pada sesuatu hal dengan jarak 10 inci atau 25 cm. Itulah sebabnya kalau kamu menyimpan cemilan dekat kucing, dia malah akan melewatkan dan tidak menyadarinya. Untungnya ada indera sensorik lain yaitu hidung dan kumisnya membantu mendeteksi makanan yang terlalu dekat dengannya. Nomor 9.
Zoomies di malam hari. Setiap pemilik kucing pasti telah diuji di berbagai titik kesabaran, salah satunya dengan hal yang dikenal dengan zoomies di malam hari. Ini adalah satu saat tanpa alasan di malam hari ketika kucing kamu menjadi gila. Dia mengeong, berlarian ke sana kemari, memantul ke dinding, tetapi ada alasan kenapa terjadi perilaku yang mengganggu ini. Kucing menghabiskan waktu seharian untuk tidur, membuatnya memiliki banyak energi yang terpendam. Maka menjelang senja dan waktu sebelum fajar, kucing akan mengeluarkan energi mereka walaupun sekarang telah berevolusi tidak perlu berburu karena makanan mereka telah disediakan pemiliknya. Jadi, kucing domestik secara naluriah mengeluarkan energi mereka pada hal lain, yang penting dia berlari walaupun hanya ledakan singkat, mereka seperti sedang kehilangan akal. Nomor 8. Menjatuhkan barang. Daftar hal yang menjengkelkan tentang kucing adalah dia sangat suka menjatuhkan barang-barang dari atas ke lantai. Selain kurang kasih sayang, ternyata ada hal lain yang memicu perilaku ini. Jadi mengapa kucing rumahan sangat menyukai aktivitas nakal ini? Kucing menjatuhkan barang-barang bukan dengan maksud mengganggu pemiliknya. Alasan sebenarnya adalah kucing merupakan makhluk dengan rasa penasaran yang tinggi berdasarkan evolusi mereka. Jadi menyelidiki lingkungan adalah keterampilan yang berharga sebagai cara mereka untuk mengamankan makanan dan tetap aman. Kucing tidak paham mengapa banyak benda mati di sekitar manusia. Naluri alamiah mereka menyangka itu semua adalah hewan kecil seperti tikus atau buruan. Penglihatan jarak dekatnya sangatlah buruk. Satu-satunya cara adalah dengan memukulkan kakinya pada benda itu untuk melihat apakah benda itu mencicit atau kabur. Dalam beberapa kasus, kucing menjatuhkan barang hanya untuk mengetes stimulasi gerakan dan suara. Itu dilakukan biasanya pada saat bosan. Ini dapat diatasi dengan memberikan mereka perhatian dan elusan. Jadi lain kali kucingmu menjatuhkan barang, jangan dimarahi ya. Nomor 7. Takut air. Salah satu ciri khas klasik kucing adalah takut pada air, bahkan membencinya. Pada beberapa kasus, orang yang berusaha memandikan kucing akan tercabik-cabik dalam prosesnya. Kenapa bisa begitu ya? Padahal kucing sangat menghargai kebersihan. Lihat saja, dia bisa seharian menjilati badannya sendiri. Jawabannya terletak pada nenek moyang mereka yang habitat awalnya berasal dari daerah keringnya itu Afrika dan Timur Tengah. Kucing leluhur ini berevolusi untuk bertahan hidup di mana perairan terbuka sangat jarang ada. Diperkirakan kucing sangat takut air karena sejarah leluhurnya ini. Mereka secara genetik tidak mempercayai benda-benda dengan permukaan basah yang tidak dikenal. Tetapi ada alasan praktis kenapa kucing tidak menyukai air. Selama ini mereka berkembang biak di tanah gersang membuat bulu kucing tidak butuh mantel tahan air seperti anjing. Karena itu ketika kucing basah, bulunya menyerap banyak air dan membutuhkan waktu lama untuk kering. Itu tidak hanya membuat kucing tidak nyaman tapi juga kedinginan dan menambah berat badan kucing yang menghambat kelincahan dan ketangkasan berburu. Jadi lain kali saat kucing kamu ketakutan saat mandi, ingatlah tubuh mereka tidak didesain untuk berenang. Nomor 6. Ada apa dengan pantat kucing? Saat membelai bagian punggung kucing, kamu akan melihat dia akan cenderung mengangkat bagian belakangnya saat kamu menggerakkan tangan dekat dengan bagian ekor. Ini adalah bagian interaksi kucing dengan manusia. Kucing sangat jarang menyentuh bagian belakang sesamanya. Hal itu hanya dilakukan induk kucing untuk menunjukkan bagaimana cara membersihkan bagian belakang badan mereka. Jadi respon mengangkat pantat, itu refleks karena mereka menganggap kamu akan membersihkan pantatnya. Tapi kucing kecewa karena kalian tidak membersihkannya dan hanya bermain-main saja. Nomor 5. Obat nabati. Meski kucing adalah karnivora, sesekali kamu pasti melihat mereka makan rumput dan tanaman lainnya. Hal ini kemudian diikuti oleh kucing yang muntah. Anehnya perilaku ini sebenarnya suatu perilaku yang sehat tergantung pada tanaman apa yang dimakan oleh kucing. Bunga liar seperti lili sangat berbahaya, tetapi banyak tanaman dan jenis rumput lainnya tidak akan berbahaya bagi kucing. Faktanya kucing akan aktif mencari tanaman untuk dikonsumsi karena beberapa alasan.
Salah satu alasannya adalah mencari variasi tekstur dari makanan yang biasa mereka makan. Alasan lain karena ada sesuatu yang menyangkut di tenggorokan dan kucing makan tanaman untuk merangsang terjadinya muntah. Selain itu, ada nutrisi yang diserap dari tanaman. Sejauh ini tanaman favorit kucing adalah catnip yang berasal dari keluarga mint. Catnip mengandung senyawa organik yang bernama nepetalactone yang mirip dengan feromon kucing tertentu. Dari 70 hingga 80% kucing yang mengendus catnip mengalami euforia ketika menghirup dan memakannya. Dalam keadaan ini kucing berguling-guling, mendengkur, mengeong dan ngiler berlangsung selama 15 menit. Entah apa yang terjadi sebenarnya, tapi itu tidak berbahaya dan mereka tampak menikmatinya. Nomor 4. Kucing versus sisir. Ada lagi nih perilaku kucing yang pasti kamu belum tahu. Disebut respon panik sisir. Beberapa kucing tidak menyukai suara koin atau jari-jari yang digesekkan pada sisir, sehingga dapat memancing refleks muntah pada kucing. Sementara kucing lain hanya menjulurkan lidah sedikit sebagai tanggapan. Semua ini bermuara pada fakta bahwa kucing dapat mendengar frekuensi yang tidak ditangkap telinga manusia. Ketika seseorang mengikis jari pada sisir itu, ada frekuensi yang dipancarkan di luar pendengaran kita yang tampak sangat keras bagi kucing. Suaranya tidak hanya mengganggu tapi juga memicu respon internal yang bisa berbahaya jika terus dilakukan. Karena suara frekuensi yang lebih tinggi ini biasanya dikaitkan dengan mangsa kucing. Ketika kucing sedang tidak berburu, misalnya sedang duduk dengan nyaman di rumah mereka, itu dapat menyebabkan iritasi, kebingungan, tersedak dan hal lain yang lebih buruk. Jurnal di Inggris tentang pembedahan hewan pada tahun 2016 mengatakan bahwa ketika beberapa kucing mendengar suara dengan frekuensi tinggi, juga aluminium foil atau kantong plastik yang berdesir, kontak yang terlalu lama dapat menyebabkan kejang ringan hingga sedang. Tapi kalau secara logika sederhana, kita saja suka kesal kalau mendengar suara yang membuat ngilu telinga, apalagi kalau dilakukan secara konsisten, kita pasti akan marah pada si pembuat suara. Jadi kalau kucingmu tampak kesal dengan suara-suara itu, segera hentikan ya. Nomor 3. Aku meremas kamu. Aku meremas kamu. Perilaku ini bisa dijabarkan saat kucing duduk di permukaan yang lembut seperti sofa, selimut, atau kaki pemiliknya. Kemudian dia mulai menekan permukaan dengan cakarnya. Kadang ketika mereka sangat antusias, dia dapat menancapkan cakarnya dengan sangat baik sampai kaki kita terasa sakit. Terlepas dari betapa sadisnya perilaku kucing ini, sebenarnya alasan kucing meremas sangat lucu. Pertama, untuk anak kucing yang sedang menyusu, gerakan menekan cakar ini untuk menekan kelenjar susu ibu mereka. Pada usia dewasa, kucing terus melakukan gerakan meremas jika perlu mengurangi stres dan menenangkan diri. Kalau pada manusia, seperti kegiatan menikmati makanan yang disukai atau menonton film yang disukai atau anak kecil yang mengisap jempolnya. Jika seekor kucing meremas kamu dengan cakarnya, itu tandanya dia mengasosiasikan kamu sebagai perawat seperti ibunya sendiri. Karena ada kelenjar aroma di cakar kucing, kucing yang memijat kamu juga artinya dia menandai kamu sebagai bagian kelompoknya dan memperingatkan kucing dari luar untuk mundur. Tapi saat memijat, kenapa kucing terkadang mengeluarkan cakarnya ya? Mereka melakukannya dengan tidak sengaja dan tidak mengira kalau itu akan menyakiti pemiliknya. Atau ini adalah sisa-sisa sifat liar mereka yang dahulu nenek moyangnya hidup di hutan. Jawaban yang lain mungkin menggunakan cakar mereka secara naluriah dengan cara yang sama saat menepuk-nepuk tempat tidurnya. Cakar mereka dapat secara otomatis memanjang untuk mengusir binatang kecil lain yang tak diinginkan yang bisa mengganggu kenyamanan mereka tidur. Gerakan meremas kucing mungkin merupakan kombinasi dari semua faktor ini. Tapi ini semua membuat kita paham bahwa saat kucing tidak sengaja mencakar kamu, dia tidak bermaksud menyakiti kamu. Nomor 2. Dinding yang menarik. Salah satu hal paling lucu dan membingungkan yang dilakukan kucing adalah menatap jendela kaca tanpa alasan, kadang dalam waktu yang cukup lama. Nah, jika manusia menatap jendela kaca lama-lama pasti akan dianggap stres atau gila. Tapi asumsi ini tidak berlaku untuk kucing.
Hal ini karena kucing benar-benar melihat sesuatu tapi tidak dapat menangkapnya, seperti tungau kecil dan bintik debu. Hal yang dapat menarik perhatian mereka, meskipun kucing tidak melihat secara visual, hanya suara saja yang dipantulkan dari dinding. Kucing akan sangat sering menempatkan diri mereka di bagian sudut dinding untuk mendengarkan suara yang mereka dengar supaya lebih jelas. Baik itu tikus yang berlari dari jauh, atau seseorang yang menggoyangkan kantong makanan. Nomor 1. Kucing yang ketakutan. Kamu pasti sudah pernah melihat seperti apa kucing yang ketakutan. Ketika benda seperti mentimun tiba-tiba diletakkan di belakang mereka, teori yang menjelaskan kenapa kucing berperilaku seperti ini adalah mereka mengira mentimun adalah ular. Tapi kemungkinan juga ketakutannya juga tidak sespesifik itu. Lagi pula kucing rumahan juga biasanya berburu ular, sehingga alasan lainnya adalah kucing melihat area mereka adalah tempat yang akrab di mana mereka tidak perlu waspada. Sehingga ketika sebuah benda datang, tanpa sepengetahuan mereka, dia akan terkejut dengan kemungkinan penyerangan yang ada. Dan ini akan mengurangi kepercayaan mereka di rumah mereka sendiri. Jadi jauhkan mentimun dari kucing kamu ya. Nah, itulah video mengenai misteri perilaku kucing yang akhirnya terpecahkan. Jadi kamu gak penasaran lagi kan? Silahkan isi di kolom komentar ya, serta jangan lupa subscribe. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton hingga video ini berakhir. Nantikan video kami berikutnya. Sampai ketemu. Bye-bye.